Shalom semuanya, apa kabar? Shalom, Terima shalom. kasih, Ferry, bisa ketemu lagi, bisa ketemu di sini. And thank you so much pertama-tama kepada Tuhan Yesus. And kedua, thank you so much kepada Tante Lily ya, yang udah bisa mengundang saya. Buat saya ini sebuah kehormatan. Sorry, saya buka masker saya deh, karena saya lagi di kantor juga. Ini sebuah kehormatan buat saya bisa berada di sini untuk bisa membagikan firman Tuhan. Sekali lagi, keberadaan saya di sini untuk membagikan firman Tuhan dengan apa yang saya sudah alami dalam kehidupan saya, dan saya percaya di hari-hari ini pun juga Tuhan yang sama yang kita sembah, dia akan melakukan sesuatu yang luar biasa, terutama di rumah doa Immanuel ini. Amin. Sebelumnya kalau saya juga senang bisa ketemu dengan Tante Afi lagi. Good to see you Tante, ada di sini. Ini semua nih hero-hero saya, pahlawan-pahlawan saya yang udah berjalan lebih awal menjadi inspirasi bagi saya semua. So, tapi saya mau memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya JJ Simko Putra. Saya I'm the lead pastor juga dari salah satu community movement namanya Fuse, dan di luar daripada itu saya juga ada usaha yang saya jalankan sendiri. Saya mengucap syukur saya udah menikah 12 tahun, dikaruniakan 2 anak, umur 11 dan umur 8 tahun. Tapi sekali lagi hari ini bukan tentang saya, karena hari ini semua tentang Tuhan. Dan saya percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan hari ini saya akan membawakan sebuah tema secara cepat. Saya akan bagikan kepada Bapak Ibu semua. Dan harapan dan doa saya agar tema yang saya bagikan ini bisa memberikan kita kekuatan di saat-saat seperti ini. Dan tema saya pada hari ini saya berikan judul, saya berikan judul Harap Tenang. Ya, sebelumnya kita doa terlebih dahulu deh. Sekali lagi, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Thank you sekali lagi Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih for your favor, mercy, and grace Tuhan. Kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami, bahkan Engkau ada di dalam kehidupan kami semua. Hari ini berbicaralah lebih lagi Tuhan Roh Kudus, yang karena yang kami butuhkan adalah firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu dapat menguatkan kami, firman-Mu dapat membebaskan kami, firman-Mu dapat memberikan kami pengharapan di saat kami tidak ada pengharapan. Bless each one of us yang hadir pada hari ini di persekutuan rumah doa Immanuel Tuhan. Kami percaya Tuhan sekali lagi berbicaralah kepada kami secara spesifik, dan kami mau serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Hari ini tadi saya katakan kepada saudara semua bahwa saya akan membawakan sebuah tema yang berjudul Harap Tenang. Dan saya akan memulai dengan sebuah cerita terlebih dahulu. Kalau saudara perhatikan, hidup kita ini seperti di dalam sebuah pertandingan. Tanpa disadari, kita udah biasa masuk ke dalam sebuah fast pace, tempo yang sangat cepat dari waktu kita lahir, baru remaja, kita selalu diajarkan bahwa yuk anak kita harus lebih hebat dibanding anak orang lain. Dan waktu kita masuk ke dalam pekerjaan kita harus lebih hebat dibanding orang lain. Dan waktu kita lagi mungkin Bapak Ibu lagi mau mencari mantu buat anak-anaknya, mantu saya harus dapat yang lebih hebat daripada orang lain. Tanpa disadari kita hidup dalam sebuah race, pertandingan, di mana kita dituntut to go even more, lebih dan lebih lagi. Sampai kepada satu titik, yaitu pandemik ini. Di mana kita masuk ke dalam sebuah perhentian. Kita masuk ke dalam sebuah momen, season, musim yang mungkin kita tidak terbiasa karena banyak orang belum pernah mengalami pandemik ini. Mungkin orang yang pernah mengalami ini 100 tahun yang lalu mengalami pandemik seperti ini. Dan saya percaya hari-hari ini kita diajak Tuhan untuk kita berhenti dari treadmill sejenak. Dan ada satu ayat yang benar-benar kena di dalam kehidupan saya hari-hari ini yang ada di Mazmur 46 ayat 10. Dan di firman Tuhan dikatakan seperti ini di bahasa Indonesianya, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tapi yang menariknya di dalam bahasa Inggrisnya, saya suka di NIV-nya dikatakan, He says, be still and know that I am God. I'll be exalted among the nation, I'll be exalted in the earth. Tapi yang lebih menariknya lagi di message versionnya, dan saya percaya ini kita bisa relate sekali, di mana dikatakan apa? Step out, keluar dari mana? Of the traffic. Dan saya percaya kita semua adalah orang-orang Indonesia, kita sudah terbiasa dengan namanya kemacetan. Buat kita kemacetan itu udah hal yang normal sekali, dalam kehidupan kita pun juga tanpa disadari kita masuk di dalam sebuah traffic. Sibuk dalam pekerjaan, sibuk dalam keluarga, sibuk dalam meraih cita-cita. Semuanya itu baik.
Tapi hari-hari ini Tuhan mengajak kita untuk keluar sejenak from the traffic. Dan bukan cuma sekedar keluar, tapi take a long, loving look at me, your high God, above politics, above everything. Tuhan mengajak kita untuk keluar sejenak dari segala kesibukan kita. Atau mungkin bahkan kita sudah terlalu jauh dari Tuhan. Dan mungkin bagi kita semua, waktu kita mendengar kata tinggal tenang, be still, mungkin kadang-kadang Bapak Ibu berpikir kayak, ini bukan hal yang baik ya. Terkesan kayak saya suruh tinggal tenang, saya suruh diam di dalam hadirat Tuhan di saat-saat seperti ini. Saya percaya pasti dalam pikiran kita itu kelihatan lemah. Itu kelihatan membosankan. Itu kelihatan tidak ada harapan sama sekali. Itu tidak keren sama sekali. Tapi nyatanya hari-hari Tuhan meminta kita untuk mengambil posisi untuk tinggal tenang di dalam Dia. Kenapa? Karena waktu kita tinggal tenang, kita tahu Tuhan yang berdaulat akan melakukan sesuatu. Atau Tuhan sedang meriset kehidupan kita hari-hari ini pun juga. Dan saya mau bagikan kepada saudara, ada kuasa daripada tinggal tenang di dalam Tuhan. Dan kita akan baca bersama-sama di Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Tetapi sebelumnya saya mau memberikan kepada saudara sebuah latar belakang konteks daripada Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kalau saudara perhatikan konteks dari kitab Markus, kita tahu di mana murid-murid Yesus sudah mengikuti Yesus. Di mana murid-murid Yesus melihat, menyaksikan di mana Tuhan Yesus sudah melakukan banyak mujizat dan bahkan dia belajar secara langsung kepada gurunya. They learn so many things. Mereka menyaksikan. Dan yang menariknya di ayat ini, Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada murid-muridnya, pengikut Yesus, untuk mereka semua bisa mengerti dan mereka tahu iman mereka ada di posisi mana. Dan kita bisa melihat bahwa Yesus membawa murid-muridnya menyeberangi Danau Galilea. Dan yang menariknya, Yesus tidak memberikan penjelasan kenapa mereka mengajak murid-murid Yesus menyeberangi Danau Galilea di malam hari, bukan di siang hari. Sedangkan kalau kita pikir dengan akal sehat kita, mungkin di siang hari keadaan akan jauh lebih baik dibandingkan di malam hari. Tapi nyatanya Tuhan membawa mereka di malam hari. Dan kita akan baca bersama-sama di ayat 35-41 dikatakan seperti ini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli ya Guru kalau kita binasa. Lalu Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Dan hari ini saya mau bagikan kepada Bapak Ibu semua yang ada di rumah doa Immanuel, ada 3 observasi mengenai kuasa daripada tinggal tenang. Yang pertama, tinggal tenang berbicara tentang bersandar kepada Yesus. Tinggal tenang berbicara tentang bersandar kepada Yesus. Karena kita bisa melihat, Bapak Ibu, di ayat 37, kita lihat, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Di dalam bahasa Greek-nya, dictionary-nya, waktu saya melihat daripada kata a big windstorm, itu adalah megale lailaps. Dengan kata lain, itu sebuah badai yang sangat violent, yang tidak biasa sama sekali, yang mereka belum pernah alami. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, keempat murid Yesus, mereka adalah seorang nelayan. Seorang nelayan untuk mereka menghadapi badai, itu udah makanan mereka setiap hari. Mereka sudah familiar dengan keadaan badai. Buat mereka ya udahlah, itu badai biasa-biasa saja. Tetapi ada suatu badai yang berbeda yang mereka alami waktu mereka lagi bersama dengan Yesus
menyeberangi Danau Galilea. Dan ini bukan badai biasa, tetapi mematikan, sehingga membuat murid-muridnya yang sebenarnya nelayan menjadi sangat takut karena mereka tidak pernah alami ini. Tapi ada sesuatu yang menarik, saat terjadi badai, kita bisa melihat di mana posisi Yesus. Di ayat 38 dikatakan apa? Pada waktu itu Yesus sedang apa? Tidur. Can you imagine? Badai lagi terjadi, Yesus yang kita sembah, Alfa dan Omega, dia lagi tidur di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Di sini ada yang menarik, Bapak Ibu. Di mana kalau Bapak Ibu perhatikan, ada dua perspektif yang berbeda antara perspektif Tuhan dengan perspektif manusia. Kalau saudara perhatikan perspektif dari Yesus sendiri, Yesus enggak pusingkan loh dengan keadaan yang sedang terjadi, karena dia tahu, he knows, dia lebih besar daripada segala yang ada di sana. Dia lebih daripada semuanya. Bahkan kita bisa melihat posisi Yesus. Yesus sedang tertidur. Pertanyaan saya, siapa yang akan lakukan seperti itu kalau bukan Tuhan? Saya percaya kalau saudara lagi mengalami badai dalam kehidupan saudara, saudara nggak mungkin sekedar tidur, diam, tenang begitu saja. Saya percaya tidak. Tapi Yesus bisa mengambil posisi di mana dia tidur, dan kita bisa belajar di mana keadaan di luar tidak akan pernah menggoncang Yesus yang kita sembah. Dan kita belajar itu adalah perspektif daripada angle Tuhan. Tapi berbeda sekali dengan perspektif manusia. Tadi saya katakan, nelayan sudah biasa menghadapi badai. Mungkin Bapak Ibu sudah biasa menghadapi krisis. Tahun 97, 98, tahun 2000, 2008. Itu sudah suatu hal yang biasa, ya kita sudah melewati ekonomi krisis yang lain. Tapi ini kali krisis yang kita alami itu sangat berbeda, sehingga membuat kita, kebanyakan daripada kita, walaupun kita percaya dengan Tuhan, kepada Tuhan, tapi kita takut karena kita ditarik keluar daripada badai yang kita pernah alami sebelumnya. Tapi dari perspektif manusia, kalau Bapak Ibu perhatikan, berbeda sekali, karena di ayat 38b dikatakan apa? Guru, engkau tidak peduli ya kalau kita binasa. Padahal kalau saudara perhatikan, waktu murid-muridnya berkata seperti itu, Yesus ada di dalam perahu mereka. Dan sebetulnya, kalau perahu itu binasa, Yesus pun juga ikut binasa padahal. Dan kita tahu konteksnya, murid-murid Yesus telah melihat kesaksian, mujizat, pengajaran daripada Kristus sendiri. Tapi murid-muridnya berkata, kenapa engkau tidak peduli kepada kami semua? Mungkin Bapak Ibu juga sedang alami hari-hari dalam kehidupan kita semua. Di mana kita mengalami badai krisis, finansial, family, kesehatan. Mungkin hari ini angka perceraian juga makin hari makin naik. Itu yang sedang terjadi. Tapi kita bisa melihat bahwa kadang-kadang kita berdoa pun juga kita merasa kayak, Tuhan, apakah Tuhan ada di sana? Saya udah nangis, saya udah berpuasa, saya udah berteriak. Are you there, God? Karena saudara mungkin merasa sendiri, lonely. Seakan Tuhan jauh. Kita udah gak bisa ketemu secara fisik. Biasa kita berkumpul bersama di gereja secara fisik. Kita bisa menyembah Tuhan. Sekarang semuanya online. Semua berbeda. Sampai kadang-kadang kita bertanya, am I still following Jesus? Apakah Yesus sebetulnya masih ada di dalam kehidupan saya hari-hari ini? Karena saudara merasa kayak Tuhan cuek kali ya sama saya. Mungkin Tuhan buta kali, atau Tuhan tuli. Tetapi ada berita baik yang saya mau berikan kepada Bapak Ibu semua. Buat Tuhan mengerti. Kenapa? Karena kita bisa melihat posisi Yesus di mana dia tidur, dia ada di buritan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di mana? Buritan. Kalau saudara perhatikan kata buritan itu sendiri, itu berada di bagian belakang kapal atau perahu. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan gambar ini adalah gambar tentang perahu daripada perahu yang dipakai oleh Tuhan Yesus waktu mereka menyeberangi Danau Galilea. Dan kita bisa melihat posisi daripada stern itu ada di belakang. Dan di belakang sana kalau Bapak Ibu perhatikan, itu adalah tempat mereka kontrol ke kiri ke kanannya daripada kapal, tanpa disadari Yesus menempatkan diri mereka di tempat yang paling krusial, yang paling esensi di dalam perahu tersebut, walaupun terkesan dia lagi tidur. Tapi dia tidur tidak di tempat sembarangan, tapi dia tidur di tempat yang sangat signifikan. Dan dia in control dalam keadaan itu semuanya.
Makanya saya percaya tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan orang-orang percaya di dalam Tuhan. Yesus selalu berada di tempat yang tepat di dalam perahu Bapak Ibu semua. Makanya saya mau katakan kepada Bapak Ibu semua, apapun masalahnya, apapun pergumulannya, apapun prosesnya, apapun ketakutannya, apapun kekhawatiran saudara yang sedang saudara alami, saya mau katakan bersama-sama bahwa Yesus ada di posisi yang tepat untuk saudara dan saya. Dan oleh karena itu kita bisa mengucap syukur. Oleh karena itu kita bisa bersandar penuh kepada Tuhan. Because He's always there. Dia selalu ada di sana. Walaupun terkadang terkesan dia lagi tidur saat badai sedang terjadi. Itu yang pertama. Tinggal tenang berbicara mengenai bersandar penuh kepada Tuhan. Kenapa? Karena He is in control. Dan yang kedua, tinggal tenang adalah tentang memberikan keputusan terakhir kepadanya. Kalau kita perhatikan di ayat 39, ini menarik sekali. Dikatakan apa? Yesus pun bangun. Waktu dia bangun langsung ngapain? Dia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Dengan kata lain, Yesus katakan, peace, be still. Tapi waktu saya baca, yang menariknya, kita tahu keadaan murid-muridnya, mereka lagi ketakutan, mereka dalam keadaan panik. Tapi waktu Yesus bangun, Yesus sebetulnya bisa kan lakukan, murid-murid semua tenang ya, aku di sini loh, aku udah bangun loh, I am God, don't worry, you'll be fine. Tapi Yesus tidak melakukan itu, tapi dia langsung menghardik angin itu. Yesus berkata tenanglah bukan kepada murid-muridnya, tetapi kepada akar daripada permasalahannya, yaitu angin taufan itu sendiri. Dengan kata lain, Yesus mau berkata kepada murid-muridnya, Yesus mau memberikan sebuah contoh, Yesus mau menjelaskan sebuah status di mana dia lebih berdaulat, melebihi problema yang kita sedang hadapi di saat-saat seperti ini. Dengan kata lain, Tuhan mau katakan, I am God. Kalau saudara pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan beberapa bulan yang lalu, kalau saudara pernah mengalami restorasi dalam keluarga beberapa tahun yang lalu, kalau saudara pernah mengalami mujizat beberapa bulan, beberapa minggu yang lalu, Tuhan mau katakan, I am still the same God that you worship. Saya nggak pernah berubah. Musim boleh berubah, masalah boleh silih berganti, tetapi saya tetap Tuhan yang sama. Saya Alfa dan Omega. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu semua, saya mau memberikan encouragement, jangan pernah situasi yang mendikte kehidupan saudara. Karena saya percaya seberapa besar dan seberapa parahnya keadaan kita, it's not over. Let me say it one more time. It's not over until God says it's over. Jangan pernah situasi mendikte kita, atau bahkan kita mulai bilang, ya emang saya hidupnya beginilah. Ya udahlah, saya bisa apa sih? Ya masa depan saya suram. Hati-hati dengan perkataan kita. Karena apa yang diucapkan itu dapat terjadi segitu powerfulnya lidah yang kita pakai. Walaupun kelihatan ini benda yang sangat kecil. Tapi saya mau beri encouragement. Jangan situasi mendikte iman saudara, tapi justru hari-hari ini bersandar kepada Tuhan. Miliki iman yang teguh di dalam firman Tuhan. Biar firman yang mendefinisikan siapa saudara itu. Janji Tuhan apa? Semua ada di dalam firman Tuhan. Biar itu yang menguatkan kita, itu yang menjadi cermin di dalam kehidupan kita di saat-saat seperti ini. Dan yang menariknya, waktu kita mengandalkan Tuhan, with Jesus, bersama dengan Yesus, the great storm, seberapa besarnya badai, seberapa besarnya megalelailaps yang tadi kita pelajari, it will become the great calm. Cuma dengan Yesus saja, saudara. Tidak ada dengan hal-hal yang lain. Karena kita belajar di pandemik ini bahwa apa yang kita pegang, harta saudara. Kalau kita udah kena COVID, that's it. Apa artinya harta? Kita boleh pegang semuanya. Kita pikir apa yang ditawarkan dunia, semua pasti. Kita belajar di kitab Ibrani, di mana semua itu tidak ada yang pasti. Hidup kita sama seperti uap. Hari ini ada, besok hilang. That's it. Kita nggak bisa pegang apa-apa. Dan pandemik mengajarkan kita, nothing is certain. Nggak ada yang pasti kecuali Yesus. Teman kita juga nggak ada yang pasti.
Teman baik bisa meninggalkan kita. Saat kita kaya, semua orang datang ke kita. Saat kita miskin, nobody cares about us. Segitu parahnya manusia. Tapi saya mau kasih kabar baik kepada Bapak Ibu. Yesus berbeda. Di saat orang meninggalkan kita, justru Yesus menghampiri kita. Dia akan menjadi supporter terbesar di dalam kehidupan kita. Makanya kita sembah dia, karena dia adalah pasti. Dan yang menariknya juga di Keluaran 14 ayat 14, di NIV-nya dikatakan apa? The Lord will fight for you. Tuhan yang akan berperang. Makanya saya senang sekali menjadi orang-orang percaya di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menangkan semua pertandingan di kehidupan kita semua di atas kayu salib. Makanya when God say it is finished, it is done, itu benar-benar sudah kelar. Christ is enough. Salib Kristus cukup. Kuasa kematian dan kebangkitan Kristus itu cukup bagi kita. Cuma seringkali kita hanya bermain ritual di dalam bentuk agama, kita berjalan menyembah Tuhan, tapi apakah kita benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Apakah kita tahu siapa yang kita sembah atau tidak? Kita akan tahu siapa yang kita sembah waktu kita ada di dalam proses. Selama itu belum digoncangkan, kita tidak pernah tahu kualitas apa yang kita bangun, fondasi apa yang kita bangun di dalam kehidupan kita setiap hari. Tapi waktu kita udah mengalami Tuhan, janji Tuhan, Tuhan katakan apa? The Lord will fight for you. Tuhan akan berperang untuk rumah doa Immanuel. Dan tugas kita, you need only to be still. Tugas kita cuma tinggal tenang. Bukan berarti kita tidak melakukan pekerjaan kita. Bagian kita tetap kita lakukan sebagai manusia di bumi ini. Tapi kita ingat ada kuasa daripada apa yang kita lakukan. Karena kita terbatas, tapi thank God kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Makanya kita dapat berserah dan kita tidak perlu khawatir walaupun situasi kita hari-hari mencengkram, situasi kita terkesan tidak ada masa depan. But it's not over until God says it's over. Dan yang ketiga, tinggal tenang adalah tentang merubah fokus kita. Penting sekali kita bisa tinggal tenang hari-hari ini untuk merubah fokus kita. Kenapa? Karena di ayat 40 dan 41 menarik sekali dikatakan ini. Lalu Yesus berkata kepada mereka, ini saya bisa relate sekali gitu. Yesus berkata kepada saya, JJ, atau Yesus berkata kepada rumah doa Immanuel pada hari ini, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bahkan murid Yesus, kita semua, menjadi sangat takut dan berkata, seorang kepada yang lain, who is this man? Who is this person? Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saya waktu baca ini, saya was like, wow. Mereka menyaksikan Kristus loh. Mereka belajar dari Yesus secara langsung. Mereka menyaksikan mujizat-mujizat Yesus yang Yesus lakukan. Tetapi the moment mereka dibawa keluar dari zona nyaman mereka, the moment mereka keluar daripada badai yang mereka biasa pernah alami, sama seperti kita, the moment kita dibawa masuk ke dalam pandemik ini yang kita belum pernah alami, mungkin 100 tahun yang lalu yang orang-orang yang pernah alamin, kita tiba-tiba berkata, siapa gerangan ini? Dan Tuhan lagi berkata kepada kita, padahal kau telah mengalami aku. Engkau telah mengalami mujizat, kau telah mengalami zaman aku. Tapi Tuhan katakan kepada kita, mengapa kita begitu takut? Mengapa kalian, kita semua tidak percaya? Dan di situ saya belajar bahwa waktu kita keluar dari zona nyaman kita, seringkali kita gegabah karena kita tidak bisa kontrol yang ada di luar sana. Dan manusia paling suka untuk mengkontrol segala hal. Makanya saya selalu katakan di dalam diri saya secara pribadi, jangan menjadi Tuhan. Ada domainnya manusia, ada domainnya Tuhan. Karena kalau kita bisa kerjakan semua, Tuhan Yesus nggak perlu datang ke bumi ini dan mati bagi kita semua. He knows bahwa kita terbatas. He knows kita tuh nggak bisa apa-apa. Makanya dia datang, dia mengirim anak yang tunggal 100% manusia, 100% God untuk memberikan kita kekuatan. Dan di sini menarik sekali. Seringkali waktu kita lagi panik, waktu kita lagi emotional, seringkali kita lupa tentang siapa yang kita sembah. Karena kita terlalu fokus terhadap problema yang ada di depan sana. Sehingga kita lupa
tentang apa yang Yesus sudah lakukan 1 tahun yang lalu, beberapa bulan lalu, 15 tahun yang lalu. Kita lupa. Tapi hari-hari ini kita diajak untuk tinggal tenang. Tujuannya apa? Untuk ingat kembali tentang kebaikan Tuhan yang Tuhan pernah alami. Makanya saya lagi belajar hari-hari ini untuk count your blessing. Karena kita suka dengan hal-hal yang besar. Tapi kita terlalu fokus terhadap hal-hal yang besar sehingga kita lupa di mana setiap hari Yesus melakukan sesuatu kita tidak pernah lihat karena itu so small. Waktu saudara bangun, saudara bisa nafas. It's a blessing. Saudara masih bisa tidur, ada AC. It's a blessing. Saudara masih bisa makan. It's a blessing. Tapi kita nggak pernah suka hal-hal kecil. Kenapa? Karena itu biasa saja. Kita suka yang ekstravaganza, yang wow sekali. Baru kita, wah itu Tuhan. Tapi ternyata saya belajar dari doa Bapa kami. Berikanlah kami makanan kami pada hari ini secukupnya. Hari ini. Today. Dan saya belajar, He is the God of daily. Dia Tuhan yang beracara dengan kita setiap hari, setiap saat. Cuma kita terlalu fokus kepada hal yang besar, akhirnya kita lupa dengan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita semua. Tuhan mau ajak kita kembali untuk fokus kepada Dia. Bahkan kita belajar di dalam dunia bisnis mungkin. Saya juga masih baru dalam hal ini semuanya. Seringkali kita harus hati-hati waktu kita mengambil keputusan, waktu kita lagi emotional. Karena seringkali kita akan regret, kita akan menyesal dengan segala keputusan yang kita ambil waktu kita lagi emotional. Dan kita bisa melihat murid-murid Yesus sampai bertanya, siapa ini orang? Maka Yesus katakan, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya kepada aku? Dan saya ada suatu kesaksian secara pribadi. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini adalah anak saya, Nicole. Now dia udah 11 tahun, tapi 11 years ago, waktu dia lahir, saya ingat sekali. Saya happy karena saya baru menjadi orang tua, pertama kali saya menjadi orang tua, menjadi seorang ayah gitu. Dan saya happy kayak, wow, Nicole lahir, daddy's girl, I love her so much. Wow, it's amazing. Singkat cerita, waktu anak saya lahir, beberapa hari kemudian tiba-tiba, nggak tahu kenapa, banyak orang tuh berkunjungan ke rumah sakit pada saat itu. Sampai banyak yang ngirim bunga dan lain-lain. Dan saya masih ingat suster sampai berkata, ini Pak, kawinan atau lahiran ya Pak ya? Bunganya banyak di depan. Because we were so happy, we were so excited, dan saya belas ke semua orang, nih anak saya dan lain-lain. Wah, happy sekali saya. Dan singkat cerita apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian setelah event tersebut, anak saya didiagnos bahwa anak saya kuningnya makin parah, dan akhirnya dia nggak bisa, dia makin kurus. Singkat cerita, dia kena virus keinfeksi. Dia akhirnya tadi saya udah happy, saya mau pulang ke rumah, saya udah siapin kamarnya, saya udah mau masuk, udah happy sekali, tiba-tiba dia harus ada di NICU selama seminggu kemudian, dan yang lebih ekstrimnya lagi, dia harus diinfus. Bayangkan Bapak Ibu, baru 7-8 hari dia mesti diinfus, dan infusnya nggak bisa di tangan kayak kita orang dewasa, no. Tapi akhirnya diinfus di jempol kakinya. Dan pada saat itu saya broke down, saya hancur, saya cuma bisa nangis. Mungkin Bapak Ibu lihat saya ini orangnya keker ya JJ ya, tapi hati saya Hello Kitty dibandingkan istri saya. Istri saya jauh lebih keker dibanding saya. Dan akhirnya saya tuh nangis terus, saya nggak kuat. Saya tapi berjanji setiap kali saya ke NICU, ngelihat anak saya bilang saya nggak mau nangis. I have to be happy. Tapi waktu pulang, mewek lagi di mobil. Masuk kamar babynya, mewek lagi di situ. Dan saya ingat, waktu itu saya berdoa. Dan waktu saya berdoa, pikiran saya tuh udah ngalur ngidul, udah nggak jelas, emosi udah campur, dan lain-lain semua. Singkat cerita, tiba-tiba saya diingatkan sama Tuhan waktu lagi doa. Cara doa kamu salah. Karena kamu ngebayangin Nicole dalam keadaan defeated, dikalahkan. Tapi kamu nggak tahu kan, Nicole bisa ada di bumi, itu karena rencana aku. Kalian boleh punya, silakan coba untuk bisa punya anak. Tapi kalau waktunya belum Tuhan berikan, silakan mau 5 tahun, 10 tahun kalian mau melakukan beberapa kali, silakan. Kita jangan pernah punya. Maka saya selalu katakan punya anak is a miracle daripada Tuhan. Dan Tuhan izinkan itu semua terjadi. Dan singkat cerita, saya belajar. Kamu nggak fokus, kamu nggak tenang. Kamu padahal nggak pernah tahu. Beberapa bulan lalu, waktu itu sempat rada sulit, mungkin kamu mau punya anak dan lain-lain. Tiba-tiba kamu bisa punya anak. I'm God. Dan dari situ saya tiba-tiba dari nangis, doa, tiba-tiba saya kena di dalam hati saya. Dan habis itu saya bilang sama istri saya, yang cara doa kita salah. Kita harus tenang.
Kita harus tenang dan kita pikirkan kembali apa yang Tuhan sudah lakukan, penyertaan Tuhan, blessing yang Tuhan sudah berikan. But He's always there. Dari situ tiba-tiba, saya doanya berbeda. Walaupun keadaan itu, Nicole masih diinfus, saya nggak tahu dia akan keluar atau tidak, dan lain-lain semua saya tidak tahu apakah akan respon dan lain-lain, I have no idea. Tapi tiba-tiba saya mengalami ketenangan. Di saat keadaan di mata apa yang saya lihat itu belum ada hasilnya, tiba-tiba saya mengalami pengharapan dan ketenangan. Pada saat itu cara berdoa saya berbeda sekali. Saya katakan apa? Tuhan terima kasih untuk kesembuhan yang belum saya lihat. Tuhan terima kasih untuk apapun yang akan terjadi. I just want to say thank you first Tuhan. Karena kenapa? Karena Engkau sudah melakukan terlebih dahulu sebelum saya dapat berpikir. Karena saya terbatas, otak saya kayak Bapa, Engkau lebih daripada segalanya. Dan pada saat itu waktu saya berdoa seperti itu, thank you Jesus, thank you. Saya bisa tenang, saya bisa reshift fokus kembali kepada kuasa dan Tuhan yang saya sembah itu begitu hebatnya. And the moment saya udah kelar doa, singkat cerita, saya dapat telepon setengah jam kemudian dan suster katakan, Pak, anak Bapak ternyata respon Pak dengan infus yang terjadi Pak, yang udah dilakukan. Akhirnya pada hari ini, pada saat ini pun juga infus itu dapat dicopot dari jempol kakinya dan dia bisa pulang. Dan kelihatannya dia bakalan oke, semuanya akan baik. Dari situ saya nangis lagi, tapi nangisnya saya benar-benar bersyukur karena God is so good. Ternyata ada kuasa waktu kita tinggal tenang bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa fokus kita itu penting sekali. Makanya hari-hari Tuhan bawa kita untuk tinggal tenang. Tujuannya apa? Fokus kepada Tuhan. Jangan kepada problema. Karena problema tidak akan pernah menyelesaikan problema. Tapi waktu kita melihat kepada the who, siapa yang kita sembah, dia lebih besar daripada problema yang kita alami. Dan yang terakhir, saya mau share kepada saudara bahwa respon kita akan menentukan jalan keluar dalam kita menghadapi krisis pandemik di saat ini. Dan kita belajar pada hari ini bahwa tinggal tenang berbicara mengenai apa? Trusting to Jesus. Tinggal tenang berbicara tentang giving the final say to Him. Dan terakhir, tinggal tenang berbicara tentang merubah fokus kita kepada Tuhan yang berdaulat. Dan saya percaya kita semua akan keluar dari pandemik ini sebagai pemenang. Dan bukan cuma itu saja, saya percaya saudara akan mempunyai cerita yang akan menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Yuk mari kita fokus kepada Tuhan, andalkan Tuhan, tinggal tenang. Karena sekali lagi Tuhan ada di posisi yang tepat di dalam perahu kehidupan saudara semua. Saudara boleh gak takut karena mungkin nangis, silakan. But God is always there. Yes. Tuhan ada di posisi yang tepat. Amen. Mari kita tutup di dalam doa bersama-sama. Habis itu saya akan oper kepada session berikutnya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan. Sekali lagi hamba-Mu terbatas. Tapi kami bersyukur kami mempunyai Tuhan yang tidak terbatas. Bahkan sekali lagi Tuhan kami berdoa Tuhan biar firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Speak to us personally Tuhan. Berikan ini menjadi sebuah pewahyuan, revelation kepada setiap kami yang hadir di rumah doa Immanuel. Biar kami dikuatkan Tuhan Yesus. Dan bukan cuma sekedar itu, biar kami mengalami kuasa-Mu hari-hari ini Tuhan. Amen. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Kami serahkan seluruh members yang datang di rumah doa Immanuel ini. Berkati mereka, apapun yang mereka lakukan. Ajar kami untuk tinggal tenang bersama dengan Engkau. Amen. Thank you Jesus. In Jesus name. Amen. Amen. Hallelujah. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.